Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Oktaviantika dengan NPM 1811010013. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mengenai laporan hasil evaluasi pembelajaran. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai pengertian laporan hasil evaluasi dan bentuk-bentuk laporan. Yang pertama adalah pengertian laporan hasil evaluasi. Menurut Sujana, laporan hasil evaluasi ini bukan hanya mengenai prestasi belajar siswa, tetapi juga tentang kemajuan dan perkembangan belajar siswa di sekolah. Secara garis besar, laporan hasil evaluasi ini adalah sarana komunikasi dan hubungan kerjasama antara sekolah, siswa, dan guru. Nah, dalam pembuatan pelaporan hasil evaluasi ini harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu memuat informasi yang lengkap, mudah dipahami, mudah dibuat, mudah dipakai, dan bersifat objektif. Nah, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, konsisten dengan penilaian di sekolah. Yang kedua, membuat rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, menjamin orang tua akan informasi permasalahan siswa dalam belajar. Yang keempat, yaitu mengandung cara atau strategi dalam komunikasi. Dan yang kelima, memberikan informasi yang jelas, tepat, dan akurat. Laporan kemajuan siswa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu laporan prestasi mata pelajaran dan laporan pencapaian. Yang pertama yaitu laporan prestasi mata pelajaran. Nah, laporan ini berisi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sebaiknya laporan prestasi belajar ini disajikan secara kualitatif atau menggabungkan keduanya antara kualitatif dan kuantitatif. Di makalah sudah dijelaskan ada tabel mengenai laporan prestasi mata pelajaran. Nah, yang kedua ada laporan pencapaian. Nah, laporan pencapaian ini menggambarkan tentang kualitas peserta didik melalui berbagai macam kegiatan, baik intra, ekstra, maupun kurikuler pada kurun waktu tertentu. Nah, laporan pencapaian ini juga terdapat tabel dalam makalah, nanti bisa dilihat oleh teman-teman semua. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk laporan. Yang pertama adalah laporan untuk siswa dan orang tua. Laporan ini biasanya berisi tentang catatan siswa yang diusahakan selengkap mungkin mengenai prestasi belajar siswa di sekolah. Nah, prestasi belajar siswa ini dapat dilihat dari raport yang dibagikan setiap semesternya. Nah, yang kedua yaitu laporan untuk Departemen Agama. Setiap sekolah berkewajiban untuk membuat laporan kepada pemerintah diwakili oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota tersebut. Departemen Agama ini dapat menilai apakah program pembelajaran tersebut sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut dengan baik atau belum. Nah, jika suatu sekolah itu berhasil, maka akan mendapatkan penghargaan. Dan apabila terdapat kegagalan, maka sekolah tersebut harus mempertanggungjawabkan ataupun mendapat teguran dari Departemen Agama. Nah, selanjutnya yaitu laporan untuk sekolah. Pihak sekolah penting untuk mengetahui catatan perkembangan siswanya. Guru tidak hanya melaporkan prestasi siswa saja, tetapi juga menyinggung tentang problem kepribadian dari siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu laporan untuk masyarakat. Nah, laporan ini berkaitan dengan jumlah lulusan di sekolah. Setiap siswa yang telah lulus membawa bukti bahwa mereka sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Nah, kompetensi lulus merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
keterampilan, serta pengetahuan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanaira Sofik dengan NPM 1811010014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat hasil penilaian dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada manfaat bagi siswa dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya penilaian, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran akan lebih cepat dianalisa sehingga kesulitan dan kesalahan tersebut tidak akan berkelanjut dan bisa diperbaiki untuk kedepannya. Dan yang kedua itu ada manfaat bagi seorang pendidik. Nah, manfaat bagi seorang pendidik yang pertama itu pendidik memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya. Keberhasilan perbaikan akan menimbulkan rasa puas bagi seorang pendidik. Dan yang kedua itu ada pendidik dapat berkembang dan meningkatkan kinerja secara profesional. Dan yang ketiga, seorang pendidik juga mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Dan selanjutnya itu ada manfaat bagi sekolah. Nah, yang pertama, menghasilkan laporan penilaian pembelajaran yang dapat dijadikan bahan panduan pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan seseorang pendidik dalam menjabarkan suatu kurikulum. Dan yang ketiga, untuk mendorong dan meningkatkan proses terjadinya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan selanjutnya itu ada hasil evaluasi sebagai penentu nilai akhir. Nah, penilaian pendidik sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi ini untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yaitu mencakup yang pertama penilaian otentik. Nah, penilaian otentik ini merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, ataupun output pembelajaran. Dan yang kedua itu penilaian diri. Nah, penilaian diri ini merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh seorang peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ini adalah ulangan. Ulangan ini merupakan alat untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dan yang selanjutnya itu ada ulangan akhir semester. Nah, ulangan akhir semester ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik akhir semester. Nah, cakupan ulangan akhir semester ini meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua kompetensi dasar pada semester tersebut. Dan selanjutnya itu ada ulangan tingkat kompetensi. Nah, ulangan tingkat kompetensi ini tuh merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidik untuk mengetahui pencapaian tingkatan kompetensi. Selanjutnya itu ada ujian nasional. Nah, ujian nasional ini tuh merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai oleh peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Nabila dengan NPM 1811010177. Saya di sini dari kelompok 5 dan saya di sini akan menjelaskan materi mengenai nilai akhir dan fungsi dari nilai akhir. Pengertian nilai akhir. Nilai akhir adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita. Nilai akhir ini identik dengan nilai rapot. Di dalam nilai rapot terdapat angka atau atas jerih payah si siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Sering juga disebut dengan istilah nilai final, yaitu nilai berupa angka atau huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA. Ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama diberikan pertanyaan untuk memberikan nilai akhir. Yang kedua, diuji dengan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diberikan seorang guru. Yang ketiga, jumlah skor hasil belajar dalam satu semester dan dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Terus yang B, fungsi nilai akhir. Fungsi nilai akhir ini ada 4. Yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi instruksional ini yaitu
Pemberian nilai yang merupakan suatu kewajiban pekerjaan seorang guru yang bertujuan untuk memberikan suatu cerminan seberapa jauh seorang siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengajaran secara instruksional. Yang kedua, fungsi informatif. Fungsi informatif ini agar si orang tua mengetahui bagaimana anaknya bisa mengetahui atau menangkap pelajaran yang telah diikutinya selama proses pembelajaran tersebut. Dengan adanya fungsi informatif di sini, orang tua si anak murid tersebut akan sadar mengenai tujuan sekolah tersebut, dan orang tua juga menjadi peran penting dalam proses pendidikan. Yang ketiga, fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan ini mempunyai arti yang besar bagi pekerjaan bimbingan. Dalam perincian nilai siswa, petugas bimbingan akan segera tahu bagian mana dari usaha siswa di sekolah yang masih memerlukan bantuan. Yang terakhir, fungsi administratif, yaitu meliputi yang pertama, menentukan kenaikan dan kelulusan siswa, yang kedua, memindahkan atau menempatkan siswa, yang ketiga, memberikan siswa beasiswa, yang keempat, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar ke jenjang berikutnya, yang kelima, memberikan gambaran tentang prestasi siswa atau lulusan kepada para calon pemakai tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Agus Malaida. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai akhir. Yang pertama ada faktor prestasi. Faktor prestasi ini merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai akhir, di mana nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, ada faktor usaha. Faktor usaha mereka yang telah mereka lakukan juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam rangka menentukan nilai akhir. Sekalipun misalnya seorang peserta didik hanya mendapatkan nilai rendah atau minimal, namun apabila peserta didik tersebut secara cermat dapat mengamati, sehingga dapat diperoleh bahwa dengan nilai-nilai hasil tes tersebut benar-benar hasil murni usaha dari peserta didik tersebut, maka sudah selayaknya kepada peserta didik tersebut dapat diberikan nilai penunjang sebagai penghargaan atas usaha sungguh-sungguh dari peserta didik tersebut tanpa mengenal rasa putus asa. Lalu, ketiga, faktor aspek pribadi dan sosial. Karakter yang dimiliki oleh peserta didik sebagai individu maupun anggota kelompok juga mendapatkan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir. Seorang pendidik yang sekalipun prestasinya menonjol, tergolong nilai yang tinggi, namun tidak mempunyai akhlak yang baik seperti tidak disiplin, berbuat curang, atau berbuat onar, maka perlu mendapatkan hukuman seimbang berupa pengurangan nilai akhir. Yang terakhir ada faktor aspek kebiasaan kerja. Yang dimaksud dengan kebiasaan kerja di sini adalah hubungannya dengan melakukan tugas, misalnya menyerahkan tugas tepat waktu atau tidaknya dalam menyerahkan PR tersebut. Juga dalam faktor aspek kebiasaan ini juga seperti kebersihan, kerapihan, dan berpakaian, dan sebagainya. Demikianlah, dengan mempertimbangkan dan keempat faktor tersebut, diharapkan bahwa merupakan nilai akhir yang betul-betul dapat menggambarkan secara bulat, utuh, dan lengkap mengenai diri peserta didik, baik dari segi kecerdasan otaknya, sikap mental, maupun kepribadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Tuzahra dengan NPM 1811010049. Baiklah, di sini saya akan menerangkan yaitu dengan materi yang terakhir, cara menentukan nilai akhir. Nah, dalam menentukan nilai akhir ini, biasanya pada waktu guru akan mengisi rapor atau STTB-nya. Nah, dalam menentukan nilai akhir,
guru ini perlu berpedoman atau mempunyai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang membawahinya. Nah, cara yang pertama untuk memperoleh nilai akhir perlu diperhitungkan, yaitu nilai tes formatif dan tes sumatif, yaitu terdapat rumusnya yang ada di makalah, yaitu bisa dilihat di makalah, yaitu rumusnya NA. NA ini sebagai nilai akhir sama dengan F1. F itu apa? F itu adalah tes formatif. Dan plus F2 plus titik-titik Fn. Nah, N ini sebagai angka indeks pada F sampai ke N. Di sini terdapat S itu adalah nilai tes sumatif. Jadi terdapat rumusnya di makalah. Lalu yang kedua, di sini ada nilai akhir yang diperoleh dari nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai ulangan umum atau UAS. Yaitu bobotnya 2,3,5. Jadi di sini nilai tugasnya 2, nilai ulangan hariannya 3, nilai UAS-nya itu ada 5. Rumusnya bisa dilihat di makalah. Dan setelah itu yang ketiga adalah nilai akhir untuk STTB ini diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian. Diberi bobot 1 dan nilai EPTA yaitu diberi bobot 2, kemudian dibagi 3. Rumusnya sudah ada di makalah, bisa dilihat. Nah, untuk merata-ratakan hasil penilaian sumatif dan hasil penilaian formatif, setelah hasil nilai formatif diubah berskala 1 sampai 0, kemudian setiap siswa dicari rata-rata hasil penilaian formatif dalam semester yang bersangkutan. Misal semester 1 nilainya segini. Nah, nilai rata-rata ini selanjutnya dijumlahkan dalam nilai tes sumatif ini, dan kemudian hasil penjumlahan itu dibagi 2. Hasil yang terakhir merupakan nilai akhir bagi siswa yang kemudian dijadikan sebagai nilai rapor. Contohnya misal nih, rata-rata formatif itu ada 6, sumatif itu ada 7. Nah, nilai akhirnya yaitu nilai sumatif ditambah nilai formatif lalu dibagi 2. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, dari 6,5 ini bisa dibulatkan untuk jika nilai akhir terdapat pecahan kurang dari setengah, itu dibulatkan menjadi 6. Misal 6,5 berarti 6, 6,3 berarti hasilnya 6. Kalau pemecahan setengah akhir tetap seperti itu, dan jika nilai akhir lebih dari setengah, misal 6,7, 6,8, 6,6, nah lalu akan menjadi nilai yang dibulatkan itu 7. Baiklah, itu sepertinya yang saya sanggup untuk menjelaskan cara menentukan nilai akhir. Contoh-contohnya bisa lihat sendiri di makalah, dan di sini terdapat 3 cara menentukan nilai akhir. Yang pertama, perlu diperhitungkan tes formatif dan sumatifnya dulu. Yang kedua, yaitu nilai akhir itu diperoleh dari nilai ulangan, nilai tugas, dan nilai UAS. Dan yang terakhir, nilai akhir untuk STTB diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian, dan EPTA itu diberi bobot 2, sedangkan STTB diberi bobot 1. Kemudian dibagi 3. Dan rumus-rumusnya sudah tertera di makalah. Terima kasih.